Mulai hari ini kita akan belajar buku teks yang baru. EBS 기초 의문 자료. This is EBS Basic Training Guide. Ini adalah buku EBS Basic Training Guide, latihan dasar, panduan latihan dasar. Stands for Evangelism Bible Study. EBS itu adalah Evangelism Bible Study. 제1은 이제 우리가 시작하죠. An EBS worker is someone who possesses the life of Jesus and a sense of commission and can continually nurture. Dan pekerja EBS adalah seorang yang memiliki hidup Yesus dan memiliki panggilan dan secara berkelanjutan mengasuh orang yang baru percaya. 그 사람을 양육시켜야 돼요. When you preach the gospel and the person accepts Christ, then you must nurture the person. Ketika saudara memberitakan Injil dan orang itu menerima Kristus, maka saudara mengasuh orang itu. Nurture a person is a one-on-one training. Dan cara terbaik untuk mengasuh orang itu adalah melatih satu persatu. At the time, the committed worker who nurture the new believer is the Pada saat itu, pekerja yang memiliki panggilan dan yang mengasuh orang yang baru percaya disebut sebagai pekerja EBS. And in order to become an EBS workers, then you need to be trained. Dan untuk menjadi seorang pekerja EBS, saudara perlu dilatih. As Jesus, he trained. Sebagaimana Yesus melatih murid-muridnya, kita juga perlu melatih pekerja EBS. 지난번에 보셨던 우리가 이제 누가 이제 대상자에게 준 메시지, EBS 교인 나에게 메시지. Then last time we learned about the evangelism. Minggu yang lalu, kita belajar tentang pelatihan penginjilan. Tapi firman yang disampaikan pada orang yang perlu mengasuh itu adalah nurturing guide atau nurturing evangelism, mengasuh, pengasuhan penginjilan atau panduan mengasuh. But these messages is a Tapi materi ini untuk melatih pekerja. EBS evangelism training guide. 좀 예를 이제 설교를 하는 중에 내가 이제 말씀을 하는 중에 우리가 사실은 As you receive the evangelism training, Sebagaimana saudara menerima pelatihan penginjilan, maka saudara perlu menerima pelatihan ini sebagai pelatihan yang saudara perlu menerimanya untuk menjadi pelatih. 이거를 EBS 기초 의문 자료라고 그렇게 하는 거죠. so it is called Ini disebut sebagai EBS Evangelism Based There are 20 Training Guide. Ada 20 pelajaran one by one. I'm going to give you lecture. dan satu demi satu saya akan menyampaikan pelajarannya bagi saudara. So the first lecture or lecture one is those who are Pelajaran pertama adalah orang yang memiliki kualifikasi untuk gerakan penginjilan. evangelism movement or evangelization movement. 오늘 말씀은 마태복음 16장 13절입니다. Scripture reading is Matthew 16. Ayatnya adalah dari Matius 16 ayat 13 sampai ayat 20. 자, 이 서론문은 이렇게 말씀하세요. 선교자, 선교사, 전도 활동을 위한 운동자가 많지만 열매가 적은 것은 많다. In the introduction, it says there are many evangelists, missionaries, people who do ministry. Dalam pendahuluan dikatakan ada banyak penginjil, misionaris, orang yang melakukan pelayanan atau penginjilan, namun ini adalah bukti bahwa ada buah. 되지 않아서 낙심하는 성도도 많다. And also there are Dan juga ada orang-orang percaya yang mencoba keras mau menginjil, tetapi penginjilan itu tidak mudah bagi mereka. 전도할 수 있는 자격, 내용, 방법을 성경에서 정확히 찾지 못했기 때문이다. this is because they have Hal ini karena mereka tidak secara akurat memiliki kualifikasi seperti konten dan metode penginjilan yang ada dalam Alkitab. 하나님이 구원 사역을 맡기시는 자격인데 therefore let's take a look Maka mari kita melihat kualifikasi of the one kepada siapa Tuhan mempercayakan pelayanan keselamatan ini. 이렇게 돼요.
bagi mereka yang akan diselamatkan ada di dalam tangan Tuhan. The subject for the evangelism Dan subjek penginjilan ini adalah orang yang dipilih oleh Allah dan namanya ada di dalam Tuhan. and also the time schedule for them to be saved also is in God's hand. Dan juga jadwal waktu bagi mereka untuk diselamatkan ada di tangan Tuhan. In Acts chapter 13 verse 48 says that Dalam Kisah Rasul 13 ayat 48 dikatakan, semua mereka yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. then people who are going to be saved, who are in God's Maka orang yang diselamatkan ada di tangan Tuhan Allah. So to whom will God entrust these people to be saved? Maka kepada siapa Tuhan mempercayakan mereka? So when you say evangelism is difficult and evangelism Ketika saudara katakan bahwa penginjilan itu susah atau tidak terjadi penginjilan, semua hal itu adalah hal yang harus dilakukan dengan hal ini. 복음을 들어야 이게 있고 또 복음을 같이 가는지밖에 안 돼요. only when they hear this Hanya gospel, ketika orang mendengar Injil, believe and they can mereka dapat percaya dan menerima Kristus. 누가 누구 통해서 이 복음이 시작됐습니까? then through whom is going Maka melalui siapa? is God going to actually use? Melalui siapa Tuhan memakai untuk pekerjaan keselamatan ini? 복음을 믿은 사람이 자격이 있냐? Then is there any qualification for those? Dan apakah ada kualifikasi bagi orang yang dipakai oleh Allah? 그걸 잘 알아야 돼요. So that's why we need to know about Karena itu this. kita perlu mengetahuinya berdasarkan Alkitab. 하나님이 복음 그렇게 사용하시는 분. So number one is the worker whom God uses. Nomor satu adalah pekerja yang Tuhan pakai untuk memproklamirkan Injil. 어떤 사람을 사용해요? So what kind of people does God use? Orang yang seperti apa yang Tuhan pakai? 복음을 바르게 하는. The first is the person who correctly knows. Pertama adalah orang yang mengenal Kristus atau Injil secara benar. Then we need to look at today's scripture. 여러분 잘하는 Maka kita perlu untuk melihat sesuai dengan ayat kita hari ini. Scripture you know very well. 마태복음 16장 Ya, 13. ayat yang sudah familiar. Matthew chapter 16 from verse 13 to 20. Matius 16 ayat 13 sampai 20. 제자들이 이르시되 사람들이 인자를 부르니 이르되 들으는 세례요한 들으는 엘리야 어떠니 예레미야서 얘기하나 이제 너희는 나를 보라니 시몬 베드로가 대답하여 이르되 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니라 예수께서 대답하여 이르시되 바요나 시몬아 네가 복이 있도다 이를 내게 하기는 그들이 아니고 하나님에게 하겠으나 또 내가 너희에게 주는 너는 베드로가 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우고 음부의 것을 이기지 못하리라 내가 천국 여신을 네게 주리니 네가 땅에서 무엇이 너는 하늘에서 배울 것이고 네가 땅에서 무엇이 풀면 하늘에서 풀리라 하시고 이에 제자들에게 주고서 자기가 이르시되 내가 아니라 이러지 말라 하시고. Okay, I read out for you the Bible verses. Ya, saya akan membaca untuk saudara. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. 여러분 예수님 믿으지 못하는데 어떻게 우리가 이렇게 복음을 전하죠? When you do not know who Jesus Ketika is, saudara tidak tahu siapa Yesus Kristus itu, maka bagaimana Allah akan memakai saudara untuk pekerjaan penginjilan? 사람들이 인자를 in today's passage, Jesus asks this question, who do people Dalam pembacaan hari ini, Yesus mengungkapkan pertanyaan, menurut kata orang, siapakah aku ini? 엘리야, 예레미야, 선지자 그랬습니다. So people say that Jesus is Orang-orang
berkata bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah satu nabi. Knowing Jesus that way, Pengenalan akan Yesus yang seperti ini, maka Tuhan tidak akan memakai saudara. that's why Jesus neglected their reply. Karena itu Yesus mengabaikan jawaban mereka. Who do you say that I am? Dan menurut kamu siapakah aku? So Peter at the time he confessed, Pada saat itu Petrus menjawab, Lord, you are the Christ, the Son of Tuhan, engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. God. At the time Jesus, Pada saat itu Yesus he said berkata to him, kepadanya, Jonas, you are blessed. diberkatilah kamu Simon bin Yunus. 드린 거 아니고 하느님이 아버지십니다. This was revealed to you not by man, Hal ini dinyatakan kepadamu bukan oleh manusia, tetapi oleh Bapakku yang di surga. 너는 베드로라. 내가 이 반석에 네 교회를 세우리니 인류는 이기 못하리라. and again Jesus he said, I tell Dan you, lagi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, kamu adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Peter confessed to Jesus, you are the Christ. Petrus mengakui bahwa Yesus, engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. 이 반석에 네 교회를 세우리라. Jesus telling Peter, you are blessed. Yesus He said, upon this berkata kepada Petrus, diberkatilah engkau. Dan dia berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Gereja ini bukan merujuk kepada bangunannya. are different two things. Ya, bangunan itu berbeda dengan gereja yang dimaksud dalam pengertian ini. To the building, but the church is not a building. Jadi, gereja bukanlah berbicara tentang bangunan. The church is it is the gathering of the people who Gereja adalah perkumpulan orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah. receive salvation. Bagaimana saudara menerima keselamatan? You can only receive salvation through Jesus. Saudara hanya menerima keselamatan melalui Yesus Kristus. If you know gospel correctly, then you can Kalau saudara mengetahui Injil secara benar, maka saudara dapat diselamatkan. at the gathering of all these people who had a correct Dan perkumpulan orang-orang yang memiliki pengakuan yang benar dan diselamatkan, perkumpulan itu disebut sebagai gereja. told Peter, you are now the rock. Yesus berkata kepada Petrus, engkau sekarang adalah batu karang. This rock I will build my Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Apa yang dimaksudkan dengan batu karang dalam konteks ini? confession of Peter. Batu karang adalah pengakuan Petrus. Peter Merujuk pada pengakuan Petrus. Pengakuan Petrus adalah Yesus, engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. so upon this confession of faith, the church, Di atas pengakuan iman ini, gereja harus didirikan. in other words, by the confession Dengan kata lain, di atas pengakuan iman ini, pekerjaan keselamatan atau penginjilan itu terjadi. Maka siapa yang akan Tuhan pakai? so people say Jesus is Jeremiah. Orang-orang berkata Yesus adalah Yohanes Pembaptis, Yeremia, Elia, salah satu nabi. Bagaimana Tuhan memakai mereka? You must understand the gospel correctly. Karena itu saudara harus mengerti Injil ini secara benar. Siapakah Yesus? Yesus adalah Kristus. Son of God, Yesus adalah anak Allah. knowing correctly. Ini adalah pengenalan yang benar. Jesus asked this question, who do people say Itu sebabnya Yesus mengajukan pertanyaan, siapakah aku menurut kamu? country? Siapakah presiden negara saudara? For example, Indonesia, Sebagai contoh, di Indonesia presidennya adalah Pak Jokowi. then you must call Jokowi as Maka saudara harus menyebut Pak Jokowi sebagai presiden. Saudara tidak boleh menyebutnya sebagai wali kota Jakarta. you cannot say that you know Jokowi. Kalau saudara menyebut Pak Jokowi sebagai wali kota Jakarta, itu artinya saudara tidak mengenal Pak Jokowi. In the same way for Jesus, they should Dengan cara yang sama, orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Kristus, tapi jika mereka menyebut Yesus adalah Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah satu nabi, correctly, then evangelism work will not jika saudara tidak tahu Injil ini secara benar, maka penginjilan itu tidak terjadi. people like that. Dengan kata lain, Tuhan tidak akan memakai orang-orang yang seperti itu untuk pekerjaan keselamatan. You haven't really Sejauh ini saudara kurang memahami mengenai Injil dan penginjilan. also in the Dan juga di gereja ada banyak orang-orang yang seperti ini dan mereka berkumpul. Mereka berpikir, kalau saya ke gereja saya pasti selamat. Padahal tidak seperti itu. even if you are not saved
Sekalipun saudara tidak diselamatkan, saudara bisa ke gereja. 보험도 모르고 공부하니까 교회로 가서 기도해야지. That's why people just try to Tentu saudara bisa ke gereja. Itu sebabnya orang-orang hanya mencoba membawa orang ke gereja secara fisik atau kepada bangunan gereja itu. understand the gospel, you can be saved. Itu bukan gereja yang sesungguhnya. Hanya ketika saudara tahu Injil ini secara benar, maka saudara akan diselamatkan. Christ and he is the Son of God, but you Yesus adalah Kristus dan dia adalah anak Allah. Tetapi saudara katakan hal yang lain. need to understand then that Christ Yang pertama, saudara harus mengerti Kristus itu secara benar. Jesus correctly. Saudara harus mengerti Yesus secara benar. So in order to understand Jesus Untuk memahami Yesus secara benar, maka saudara banyak menerima pelatihan sejauh ini. the Christ, this is the gospel. Yesus adalah Kristus, ini adalah Injil. Even to the point that Paul is saying, Bahkan pada poin di mana Paulus katakan, kalau kamu memberitakan Injil selain dari Injil yang aku beritakan kepadamu, terkutuklah. so in order to explain Jesus as the Maka untuk menjelaskan Yesus adalah Kristus secara benar, kita menggunakan diagram jalan keselamatan. so we usually explain using the key point. Biasanya kita menggunakan 5 poin untuk menjelaskan jalan keselamatan. But the key point is that Jesus Tetapi poin kuncinya adalah Yesus adalah Kristus. meaning of Jesus. Maka apa arti Kristus? Oh, the meaning of the Christ is the Arti Kristus adalah yang diurapi. refers to the position. Kristus adalah jabatan. Jesus is name, the name. Yesus adalah nama. Position. Kristus adalah jabatan. Then if the Christ is the position, then what did Jesus do? Nah, kalau Kristus itu adalah jabatan, maka apa yang Yesus lakukan? When Jesus he came to this world, Ketika Yesus datang ke dunia ini, dia melakukan banyak hal. this world, Tapi untuk apa dia datang ke bumi ini? 그건 모르니까요. 예수가 막 연고쳤다, 예수 기적을 했다, 예수가 기적 능력했다 이런 거 알아요. a lot of people they don't know why Jesus Banyak orang yang tidak tahu tentang alasan sebenarnya Yesus datang ke bumi ini dan berkata bahwa Yesus datang untuk membawa kesembuhan bagi orang yang sakit dan memberikan pembebasan kepada orang-orang. 사랑, 정죄, 봉사 이런 거. and they also say Jesus helped Dan mereka juga katakan Yesus menolong banyak orang miskin, orang yang sakit, orang yang lemah, 그러니까 이렇게 그런 걸 보고 dan ia banyak memberikan bantuan bagi orang banyak. so for the people looking at that Bagi orang-orang yang melihat hal itu, mereka katakan Yesus itu seperti Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah satu nabi. 아니지만 그는 그 본질은 알잖아요. that does not mean that Jesus Ini bukan berarti bahwa Yesus tidak melakukan hal-hal itu. did those works, but that's not Yesus melakukannya, tetapi bukan itu yang menjadi poin kuncinya. the core of Jesus' word. Jesus did 그걸 come to 모르니까 do 다른 that. 종교는 보면 그런 게 없습니다. 다른 종교는 다 그거 있잖아요. What about other religions? Other religions they also Ya, have itu bukan intinya. Bagaimana dengan agama lain? Mereka juga punya konten yang sama seperti ini. but now look at the age. Tapi sekarang lihatlah zaman ini. Gospel is pure and then Injil bahkan dihilangkan dan pluralisme agama yang muncul. Mereka katakan semua agama adalah sama. then what they say is Dan a lot apa yang mereka katakan adalah ada banyak tanda. Dan Yesus itu hanyalah salah satu saja. 내용을 보면요. 이런 보통 고난에서 해결받는 거다 이러죠. and also they use the terms Dan juga mereka menggunakan kata keselamatan, tetapi keselamatan yang mereka maksudkan adalah pembebasan dari penderitaan atau kesulitan. 이 세계 신학교. that's the appearance of the Ini adalah keadaan gereja-gereja saat ini dan juga teologi di dunia saat ini. what we say is gospel disappear. Inilah yang kita sebut sebagai tidak ada Injil lagi. Why correct gospel is very important. Itu sebabnya Injil yang benar itu penting dan saudara harus mengetahui Injil secara benar. Yesus, dia adalah Kristus. Apa itu Kristus? 인간의 절대결성 문제 해결하는 거예요. So Christ he solved all the problems. Kristus yang menyelesaikan semua masalah dan manusia tidak dapat menyelesaikan masalahnya. 3 masalahnya itu. The problem as a Genesis. Kita menyebutnya masalah Kejadian 3. So Christ who resolved the old Genesis. Kristus yang menyelesaikan semua masalah Kejadian 3. What is the Genesis 3 problem? Dan apa masalah Kejadian 3? You must understand Genesis 3. Saudara harus tahu Kejadian 3 dengan baik. 창세에서 아담 마왕에서 일어난 그 문제예요. So it was the incident in the Ini adalah peristiwa di Taman Eden. happened to Adam and Peristiwa yang terjadi pada Adam dan Hawa. 신발 살았다. Adam and Eve were being deceived by
Adam dan Hawa ditipu oleh setan dan mengambil buah yang Tuhan larang. 이게 뭐 무슨 문제가 있냐? Then eating the fruit, is it really Apakah makan buah itu adalah masalah? it's not a matter of just Ini bukan soal makan buah itu. 나타나는 언약을 깨뜨린 거죠. eating the fruit actually Makan buah itu sebenarnya artinya mereka merusak perjanjian dengan Allah. 그래서 자, 호세아 1장 10절은 아담처럼 언약을 어기고 하나님을 빠져. the covenant actually shows the relation between Perjanjian itu sebenarnya menunjukkan tentang hubungan Allah dan manusia, sebagaimana dalam Hosea 6 ayat 7, sama seperti Adam yang telah menjadi tidak percaya dan merusak perjanjian. then you must understand the relationship. Maka saudara harus memahami hubungan antara Allah dan manusia. So man is the creature of Manusia adalah ciptaan Allah. 창조하시고 인간에게 대리 통치하셨다. God created the universe. Allah adalah Then God made the man yang menciptakan alam semesta terlebih dahulu, kemudian ia menciptakan manusia sebagai wakil penguasanya. creator and ruler, but man is a Artinya Allah itu adalah penguasanya dan manusia adalah wakil penguasanya Allah. creature always Ciptaan hanya dapat bertahan hidup apabila bergantung pada pencipta, the ruler must obey dan wakil penguasa harus taat pada penguasanya. 우리 주인이신데 인간은 종이에요. the ruler, and also God is the master of all things. Allah adalah Tuhan dan manusia hanyalah hamba. 하나님을 섬겨야 돼요. But for the servants must serve always the master. Ya, sebagai hamba harus selalu melayani tuannya. 하나님을 의지하고 섬겨야 돼요. That is why the relation between God and man Itu sebabnya hubungan Allah dan manusia adalah agar manusia harus secara total percaya dan taat kepada Allah. 완벽한 주인으로 하고 then God will reign over man. Dan Allah akan memerintah atas manusia. Dia akan bertindak sebagai raja atas manusia. 있는 영적 축복을 공유하죠. And also God will give Dan juga Allah akan memberikan berkat rohani kepada manusia, di mana manusia tidak dapat memperolehnya melalui dirinya sendiri. God made this as the covenant and then giving them the Dan Tuhan membuat ini sebagai perjanjian dan membuat pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat dan berfirman kepada mereka agar jangan mereka makan. and you can see the serpent appears. Tetapi saudara dapat melihat muncul kata ular. Dalam Alkitab, ular atau yang disebut ular tua, itulah setan. Setan ini yang menipu Adam dan Hawa. Allah berfirman pada mereka, jika kamu makan buah itu kamu akan mati. Tetapi ular itu berkata kepada mereka, makan saja buah ini. Kamu tidak akan mati. Kamu akan menjadi sama seperti Allah. Makan buah ini dan kamu akan menjadi seperti Allah. Apa artinya? You don't need to trust in God. Kamu tidak perlu percaya kepada Allah. Become God. 이 인간이 여기 Tapi kamu dapat menjadi Allah. 인간이 불신앙이 들어오면서 시작하면서 하나님 좀 불신앙이 들어요. So mankind was tempted in this episode. Maka manusia telah ditipu dalam hal ini dan ketidakpercayaan itu datang atas mereka. Mereka makan buah itu dan merusak perjanjian. Ini adalah insiden di mana Adam dan Hawa memakan buah itu dan merusak perjanjian. 사람 때문에 죄가 세상에 And also in Romans 5 verse 12, Dan dalam Roma 5 ayat 12, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia ini oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. like this, all mankind they committed Demikianlah short of the glory of God. maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. 본선 죄를 범하고 온 사망을 받았어요. One man, Adam, he committed Satu orang yakni Adam melakukan dosa dan karena dosa yang diperbuatnya maka maut menimpanya. all mankind. Dan karena Adam ini juga semua manusia menjadi berdosa dan maut menimpa semua manusia. Original sin. Kita menyebutnya dosa mula-mula. Original sin is not the sin we. Dosa mula-mula bukanlah dosa yang kita lakukan. This original sin was committed by. Dosa mula-mula ini dilakukan oleh Adam. 후손이 죄가 되는 겁니다. But this sin problem Tetapi dosa ini to all the. telah diteruskan kepada anak cucu Adam. 이 죄가 된 원죄는 뭐냐? So what is this inherited? Maka apa yang diwariskan dari dosa mula-mula ini? Actually summarize this in. Kita merangkumnya menjadi 3 hal. Iblislah yang menjadi bapamu. 너의 종이 So here, man completely became. Di sini manusia secara lengkap menjadi budak setan. Romans 3:23. All Roma 3:23, semua manusia telah berbuat dosa short of committed sin, dan kehilangan kemuliaan Allah. 우리는 하고 and also Romans 3 chapter 3 verse 10.
Dan juga Roma 3 ayat 10, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. So all men have sinned. Semua manusia telah berdosa. Tetapi sebelum melakukan dosa fisik, manusia itu sudah menjadi orang berdosa. Ephesians chapter 2 verse 1, you were Itu dead sebabnya dalam Efesus 2 ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. chapter 59 verse 2. Dan juga dalam Yesaya 59 ayat 2, dosamu memisahkan kamu dari Allah. So these three states we call it is, Tiga keadaan ini disebut sebagai dosa mula-mula. this is a fundamental problem of mankind. Ini adalah masalah mendasar manusia. So you must be aware of Saudara harus sadari hal ini terlebih dahulu. you were born. Ketika saudara lahir dalam keadaan ini. When you were born, you were already Ketika saudara lahir, saudara telah terpisah dari Allah. God must be with you, but you Allah harus bersama dengan saudara, tapi saudara telah terpisah dari Allah. when you were born, you born as Dan ketika saudara lahir sebagai orang berdosa. so you are already a slave. Saudara telah menjadi budak setan. So these three problems Tiga masalah ini disebut sebagai masalah mendasar manusia. 다르게 열심히 하면 된다. so most all the people they don't know Kebanyakan orang tidak mengetahui hal ini. Itu sebabnya mereka berpikir bahwa kita harus hidup dengan tekun dan jujur. 바로 여자의 우선이 변명버리는 박사. but look at the Bible, what does it say? Tapi lihatlah dalam Alkitab apa yang dikatakan. Dengan segera setelah Adam dan Hawa memakan buah itu, Tuhan Allah memberikan keturunan perempuan. 여자 우선 말은 아담 우선이 아니냐 그 말이에요. The offspring of woman means Keturunan perempuan adalah seseorang yang bukan merupakan keturunan Adam. 아담 우선 아니야. 근데 아담 우선 아니냐고 와서 이 사단을 완전히 박살냈다. but we are all the descendants of Tapi kita semua adalah keturunan Adam. not the descendants. Tetapi seseorang yang bukan keturunan Adam, ia akan datang dan meremukkan kepala ular. 시인의 희생당해서 이 죄가 사해집니다. And that offspring of woman Dan keturunan perempuan akan dikorbankan dan dengan darahnya dosa manusia diampuni. 다 죽어서 죽겠다고 말이에요. that's why God made us. Itu sebabnya Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang kepada Adam dan Hawa. So from that time on all the Sejak saat itu umat Allah, mereka memberikan korban persembahan kepada Tuhan Allah. because the wage of sin is Karena upah dosa adalah maut. that's why Jesus he was Itu sebabnya Yesus disalibkan di atas kayu salib. so if there is no shed of blood Jika tidak ada pencurahan darah, maka tidak ada pengampunan dosa. that's why you must understand God's Itu sebabnya saudara harus memahami Injil secara benar. so Christ is the one Kristus secara lengkap menyelesaikan tiga masalah ini. and also Christ is the anointed Dan Kristus adalah yang diurapi, dialah nabi, dialah imam, dialah raja. who is that Christ? Siapakah Kristus? Bible says that this Christ was Alkitab katakan bahwa Kristus itu telah dinubuatkan dan juga telah datang. the offspring of woman. Keturunan perempuan yang dapat menjadi Kristus. Israelites they offer blood sacrifice. Bangsa Israel mereka mengorbankan darah di hadapan Allah dan mereka dapat keluar dari Mesir. The blood sacrifice that's why signifies Persembahan darah itu menunjuk pada Kristus. Jika kamu masuk ke dalam bahtera maka kamu akan selamat. the Bahtera ini melambangkan Kristus. 처녀가 이제 아들을 부리면 이 말이래. the virgin will be with the child Dan juga perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta kita. and the virgin will conceive and will give birth to a son. Ya, So all these things perawan itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Semua hal ini menunjuk kepada Kristus. Dia telah datang. Siapakah dia? who do people say that I am? Menurut banyak orang, siapakah aku? Say that I am. Menurut kamu, siapakah aku? Peter confessed, Lord, you Pengakuan Petrus adalah Tuhan, engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. 그분이 바로 당신입니다. so Christ, you are the one who Kristus, engkau adalah pribadi yang dinubuatkan dalam Kejadian 3 ayat 15. Keturunan perempuan, 요란 시몬이가 복이. so blessed are itulah engkau. Diberkatilah engkau, hai Simon bin Yunus. 이걸 아니 하늘에 있는 아버지가 네가 this was revealed to you because you Ini dinyatakan kepadamu karena kamu pintar. by my Father in Bukan itu. Ini dinyatakan kepadamu oleh Bapakku yang di surga. that's by 1 Corinthians chapter 12 verse 3. Itu sebabnya 1 Korintus 12 ayat 3, jika bukan karena Roh Kudus, orang tidak dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. God revealed this to us. Allah menyatakan rahasia ini kepada saudara. Blessed Itu sebabnya saudara adalah orang yang diberkati. 다 버는 거예요. if you don't know about
Jika saudara tidak tahu hal ini, maka saudara tidak tahu segalanya. 모르면서 그것을 전도하고 전도돼요. So you don't know who Jesus is. Jika saudara tidak tahu siapa Yesus 하나님이 사용 dan saudara penginjilan yang seperti apa, Use person like that. Tuhan tidak akan memakai orang yang tidak mengenal Kristus. 하기가 그러냐? So who can be qualified? Maka siapa yang berkualifikasi untuk memproklamirkan Injil? So he must know the gospel correctly. Orang itu harus tahu Injil secara benar. Jesus, he is the Christ. Siapakah Yesus? Yesus adalah Kristus. Then how Jesus Bagaimana Yesus melakukan pekerjaan Kristus? 그러니까 제 10절이 구하라. who in the word is he that he Siapakah di dunia ini yang memikul salib dan mati di atas kayu salib? because he is the son of God. Ya, dia adalah anak Allah. So this is very important. Jesus is the Dan ini adalah hal yang penting. Yesus adalah anak Allah. Jesus is not the son of Joseph. Yesus bukan anak Yusuf. That's why he is the offspring. Karena itu dia adalah keturunan perempuan. The virgin will conceive Anak darah akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki. the Maria mengandung karena roh Allah. 그러니까 아담의 손이 아니다 말이에요. That's why Karena itu Yesus bukan keturunan Adam. 근데 성령을 드렸다. Mary was conceived by the Maria mengandung karena roh Allah. 원죄가 전가되지 않았어요. Bukan karena ada hubungan fisik dengan laki-laki. Itu berarti bahwa dosa mula-mula tidak diteruskan pada Yesus. 말씀이 육신 되시고 and the word became flesh. Firman yang menjadi manusia. Jesus himself said that God, Yesus katakan, aku dan Bapa adalah satu. 하나님의 아들이시고 he is God himself, Dia adalah Allah. Dialah anak Allah. but he came in flesh to this Tapi dia datang ke dunia ini dalam tubuh manusia word of Christ. dan melakukan pekerjaan Kristus. 진짜 바로 알고 고백하셨다면 Knowing this correctly and then you are Mengetahui hal ini secara benar dan saudara mengakuinya, maka itu adalah berkat terbesar yang saudara miliki. that is why there is no other name Itu sebabnya tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia di bawah kolong langit ini yang melaluinya kita dapat diselamatkan. is Christ. He is unique. Itu artinya Kristus itu unik. Only Jesus. Hanya Yesus saja yang dapat menjadi Kristus. That's why you must Karena itu saudara harus percaya kepadanya. 하나가 그건 아닙니다. you say, oh, Jesus Saudara katakan, is the "Ah, many religions Kristen itu adalah salah satu dari agama yang ada." because people don't know about this gospel. Itu bukan maksudnya. Karena orang-orang tidak tahu Injil itu, sebabnya mereka mengakui pluralisme agama. All the religions are the same. Mereka katakan semua agama adalah sama. There's a salvation in Ada keselamatan dalam agama lain. how can God use Bagaimana Tuhan akan memakai orang-orang yang seperti itu? gospel is unique. Injil itu unik. It is not the exclusive. Ini bukan eksklusivisme. It's because Ini karena Jesus Christ Yesus Kristus is adalah satu-satunya. that is why we confess Jesus. Karena itu kita mengakui Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. 아는 거는 여러분이 배워 알 수 있어요. So this knowledge you already know. Pengetahuan ini sudah saudara pelajari, maka saya yakin saudara tahu akan hal ini. And Tetapi saudara jangan berhenti hanya sebagai pengetahuan tentang Kristus saja. so you must, if you know the Christ, then you must Saudara harus tahu tentang Kristus, saudara harus secara real mengalami Kristus. this experience of Christ. You need to Dan melalui pengalaman itu saudara perlu memiliki keyakinan atau jaminan akan keselamatan saudara. Bagaimana mengalami Kristus? what is important. Itu adalah hal yang penting. So what is your Genesis 3? Apa masalah kejadian 3 saudara? Saudara harus menemukannya. So you must apply this. Saudara harus mengaplikasikan hal itu untuk saudara. If the solution to Genesis 3 Jika solusi untuk masalah kejadian 3-ku adalah sungguh Kristus, maka apa masalah kejadian 3-ku? when you understand about your own Ketika saudara mengerti masalah kejadian 3-nya saudara, maka saudara dapat menyelesaikan masalah itu dengan Kristus melalui perjumpaan secara pribadi. life and personality, Berjumpa secara pribadi dengan Kristus dan secara real, saudara berjumpa. you must find your own Genesis 3. 여러분이 갖고 있는 그 문제 Itu sebabnya saudara harus menemukan masalah kejadian 3-nya saudara. You have, why don't you Masalah yang saudara miliki, mengapa tidak terselesaikan? track down your problems, especially your Ya, problems you tapi khususnya masalah rohani, saudara tidak dapat menyelesaikannya sendiri. spiritual problems come
Dari mana semua masalah rohani itu berasal? So first of all, it's your problem Ya, because pertama itu adalah masalah saudara, karena masalah rohani itu ada di dalam saudara. but if you really track down the script, Tapi jika saudara mencoba untuk melacaknya, maka saudara akan menyadari bahwa itu adalah masalah dari garis keturunan saudara, 그래서 올라가 보면요, 그게 여러분의 그냥 육신적인 문제 아니거든요. dari keluarga saudara. you track down further Dan about ketika your hal itu dilacak lagi, maka saudara akan memahami bahwa itu adalah sungguh itu masalah rohani. 여러분이 상생상자라는 거예요. that's why you must understand Itu sebabnya saudara harus tahu apa itu masalah kejadian 3 saudara. later on you realize in the Dan di kemudian waktu saudara akan menyadari bahwa titik paling bawah dari masalahku adalah my problem, the bottom of my problem, I realize I'm separated aku from God. menyadarinya. Aku terpisah dari Tuhan dan menjadi budak setan. So because of being separation from God, Oleh karena terpisah dari Allah dan menjadi budak setan, dan semua masalah menjadi muncul, 내려오면서 내게 영적인 so when time goes by, all maka dengan berlalunya waktu, spiritual problems 아무리 semua masalah ini datang padaku sebagai masalah rohani. solve, but I couldn't Dan bagaimanapun saya berusaha untuk menyelesaikannya, tetapi saya tidak dapat menghentikannya. 통으로 가는 상처, 그게 if you truly understand about Jika saudara sungguh tahu mengenai masalah kejadian 3, maka semua masalah luka-luka yang saudara terima pada masa muda, saudara akan menerima penyembuhan untuk masalah itu. when I was Sebelumnya saya tidak tahu ketika saya masih muda, saya tidak tahu hal itu. Saya hanya jadinya marah-marah pada orang tua atau melawan orang lain. when I look at my parents, Tapi ketika saya melihat orang tua saya, sebenarnya mereka bukanlah masalahnya. really the problem of Ya, tapi saya sadari bahwa itu adalah masalah kejadian 3. this Genesis 3 problem. Masalah kejadian 3 ini datang pada kita sebagai bencana dan kutuk. 그래서 하나님이 예수를 Then you will confess because of Dan this, saat itu saudara akan akui bahwa karena hal ini Kristus diberikan pada kita. Christ came to solve. Maka Kristus telah datang untuk menyelesaikan masalah kejadian 3. 끝냈구나. So Christ really Kristus sungguh menyelesaikan masalah kejadian 3 ini di atas kayu salib. 주로 모실 때 so when you receive this Ketika saudara menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka masalah saudara diselesaikan. 하나님과 바른 관계. from that time on, now you can Sejak saat itu saudara memiliki hubungan yang benar dengan Allah. 완전히 죽고 so your old self will Hidup lama saudara disappear. telah secara lengkap mati dan hilang. New creation now, Saudara menjadi ciptaan yang baru saat ini di dalam Kristus. you are a new creation. Saudara adalah ciptaan yang baru dalam Kristus, yang memiliki hidup yang baru di dalam Kristus. All the things have gone, and by Yang lama telah berlalu dan yang baru telah datang pada saudara. this way you will be transformed or changed. Ini adalah cara di mana dengannya saudara mengalami transformasi. So this shouldn't just become a knowledge to you. Hal ini jangan hanya sebagai pengetahuan bagi saudara, tetapi secara real saudara harus mengalami hal ini. 내 기운이 바뀌는 거예요. Then from that time on, you Maka sejak saat itu Tuhan dalam hidup saudara akan berubah. 바른 관계 속에서 내가 내 힘이 내가 죽이 아니고 나는 죽고 내게 산 그리스도가 되는 거예요. within the right relationship with Dalam God, hubungan yang benar dengan Allah, maka saudara tahu bahwa hidup lama saudara telah mati, tetapi Kristuslah yang menjadi Tuhan dalam hidup saudara. 이게는 뭡니까? 이 복음이 소개되는데요. 여러분들이 그리스도의 완전히 조정을 받고 그 능력으로 살아가요. as gospel is experienced to your life, then Saat Injil dialami oleh saudara, maka sekarang saudara ada di bawah pemerintahan Kristus dan saudara menerima bimbingan dan kuasa dari Roh Kudus. Apakah itu? it's in Galatians, Galatia 2 ayat 20. 나는 내가 그리스도에 죽고 I myself die with Christ, Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup dan bukan aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalamku. for me, my older self, who was supposed to receive all the curses and disaster, and not, my old Aku yang lama yang seharusnya menerima kutuk dan bencana, hidup lama aku telah mati, tetapi Kristus yang saat ini hidup di dalamku dan aku adalah ciptaan yang baru. 1 Corinthians 3:16, do you 1 not know Korintus pasal 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? 영으로 나와 완벽히 함께하는 this Christ, individually Kristus ini tidak terlihat oleh mata kita, with me?
sebagai roh, tapi ia ada bersama dengan kita, bersama denganku, ia dalamku. And then 2 Corinthians chapter 4. 2 Korintus 4 ayat 7-9. So let's read this other verse together. But Mari baca ayat ini bersama. Tapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. 그래서 큰 능력이 하나님께 있고 우리는 있지 않음을 알자. we have this treasure in jars of clay. So we must know Ya. that this power is from God, not from Ya, us. harta itu dipunyai dalam bejana tanah liat, maka kita harus tahu bahwa kuasa itu datangnya dari Tuhan, bukan dari kita. Dalam segala hal kita ditindas namun tidak terjepit. Not in despair. 악해를 받지 Ya, kita habis akal tapi tidak putus asa. Dianiaya tetapi tidak ditinggalkan sendirian. Not destroyed. Dihempaskan namun tidak binasa. 오베드 이렇게 좋아요. It's because I have a treasure, the Christ. Itu karena aku memiliki harta, yaitu Kristus di dalamku. Then you will have assurance on this. Dan saudara memiliki jaminan akan hal ini. And then 2 Corinthians chapter 6 verse 9 and 10. 2 Korintus 6 ayat 9-10. Mari lihat ayat ini. Yet regarded as unknown, dying and yet Ya, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Di sini dikatakan regarded as unknown. sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, 뭐라 우리가 살아있고 Dying and yet we live. sebagai orang yang nyaris mati 같은데 dan sungguh kami hidup, Beaten and yet not killed. 의심하는 자가 sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, Sorrowful yet always rejoicing. 가난한 sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, Making many, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, 모든 걸 가진 자라. having nothing and yet possessing. ya, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. 이 그리스도가 실제 나와 함께가 This Christ is realistic. Kristus ini sungguh kita jumpai dan dapat menikmati berkat ini. So you need to have assurance. Saudara perlu untuk memiliki jaminan pada poin ini. 그래서 마태복음 28장 And then Matthew chapter 28 verse 18. Dan juga Matius 28, 18, dan 20. 모든 것을 갖고 있다. Jesus who says, I have all the authority of heaven and on earth. Yesus katakan segala kuasa atas surga dan bumi telah diberikan kepada aku. And he says, behold. Dan dia berkata, sesungguhnya aku menyertai kamu sampai akhir zaman. So this is true you. Together with whom Ini adalah kita yang sebenarnya. who have been saved, who are Dan saudara yang telah diselamatkan, siapakah saudara? so you know this gospel and then you experience. Saudara tahu Injil ini dan mengalami Injil ini secara benar, maka siapakah saudara sekarang? Hence, Philippians chapter 1 verse 10, the one who began Itu sebabnya Filipi pasal 1 ayat 10 dikatakan kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. and also it is God who works in you to will and to Dan juga ini Tuhan Allah yang bekerja dalam saudara menurut kehendaknya untuk tujuan yang baik. Philippians 4:13, I can Dan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. so he will provide all our needs. Dan juga Dia akan menyediakan segala yang kita perlukan. And also Romans chapter 8 verse 8, Dan juga Roma 8 ayat 17 dikatakan kita menerima we inherit God's. janji Allah. Kita adalah anak yang juga adalah ahli waris. Maka siapakah pekerja yang dipakai oleh Tuhan? Someone who experienced gospel this way, Ya, seorang mengalami Injil dengan cara ini dan yang lain memahami Yesus Kristus. this is what scholars. Ini yang dikatakan oleh John Stott, seorang teolog. So evangelism is to speak. Penginjilan adalah membicarakan kemuliaan yang datang atasku. So the one who received God's blessing, Orang yang menerima berkat Allah dan menyatakan berkat itu disebut penginjilan. and also to Moses what did God say?
Dan juga bagi Musa, apa yang Tuhan katakan? Aku akan bersamamu. Moses couldn't believe that God Musa tidak dapat percaya dan Tuhan menunjukkan beberapa bukti kepadanya dan berkata kepadanya, pergi. 내가 모세와 함께 Dan juga bagi Yosua, be with you as I was with Moses. aku bersamamu sebagaimana aku bersama Musa. So the evangelists are Maka not penginjil itu bukanlah seseorang yang berkhotbah. evangelists should be the Penginjil itu haruslah bersaksi. 증거를 가진 사람. who are the witnesses? Witnesses they always Siapakah saksi? Saksi selalu memiliki testimoni atau bukti-bukti. so who are the workers God Maka uses siapakah pekerja yang Tuhan pakai untuk memproklamasikan Injil? so those who Orang yang tahu Injil secara benar. those who experience Christ and Orang yang mengalami Kristus dan mereka yang memiliki kepastian keselamatan. 그걸 알고 그에 살아가는. those who led by Christ, those who are reigned. Orang yang dibimbing dan dikuasai oleh Kristus tahu kuasa dan otoritas Kristus. That's why now you Itu have sebabnya saudara sekarang memiliki berkat with Emmanuel. atau bersama. Berkat Immanuel dan berkat oneness. So people who have with Orang yang memiliki with, Immanuel, oneness, mereka adalah penginjil. Allah bersamaku. with us. 모든 Allah bersama kita. 것에서 하나님께서 So in all things, Allah God, yang dalam segala sesuatu, segala peristiwa memberikan oneness. people who know about this and enjoy Orang yang tahu hal ini dan menikmatinya, mereka adalah pekerja. Dan nomor 2, those who correctly know orang yang sungguh mengerti Kristus secara benar. what does this mean? Apa artinya? Holy. Mengerti Kristus secara utuh. So there are 3 blessings given to Ada 3 berkat yang diberikan kepada orang-orang yang mengerti Kristus. so the 3 blessings of course you need to know. 3 berkat ini perlu saudara mengetahuinya. So it's in Christ. Ini ada dalam nats yang kita baca So dan sudah dijelaskan juga. Saudara akan masuk dalam berkat memproklamirkan Injil. so in verse 18 Dalam ayat 18, 반석같이 만들어서 교회를 세우겠다. God will make you as Tuhan akan membuat engkau menjadi batu karang dan membangun gereja di atas batu karang. explain. Saya sudah menjelaskannya. 후의 권세를 And Dan then apa berkat yang kedua? give you the Tuhan akan memberikan berkat of Hades. di mana kuasa alam maut tidak dapat menguasainya. You are given the authority to Saudara diberikan otoritas untuk mengalahkan alam maut. 여러분은 그리스도로 완전히 담나 드러나는데 하나님 뭐라고 수고하시냐면 은혜가 더 이기받아. you already come to an answer of Christ. Saudara sudah sampai pada jawaban dan konklusi dengan Kristus, tapi Yesus berkata bahwa alam maut tidak akan menguasaimu. What is the gate of Hades? Apa artinya alam maut? It is the Dengan kata lain, itu adalah otoritas neraka. 이게 배경이 세상 so the authority of hell in Kuasa neraka tidak terlihat oleh mata kita, tetapi sebenarnya kuasa itulah yang mengontrol dunia ini. Dan 100% orang tidak percaya ada di bawah kuasa neraka dan dikuasai oleh setan. 100% all the unbelievers are seized by Satan. 그래서 이 복음가인 자를 사용하실 때 은혜가 이기는 못합니다. That's why when God utilizes Itu sebabnya ketika Tuhan memakai orang-orang yang memiliki Injil, kuasa alam maut tidak dapat menguasainya. 뱀과 절망을 Itu janjinya. 받는 눈의 권세를 and also Luke chapter 10 verse Dan Lukas pasal 19 ayat and then you will be given the authority to drive out the demon. 귀신을 내쫓는 권세죠. And also you are diberikan otoritas untuk menginjak setan, menginjak kalajengking dan mengusir setan. Markus 3:15 dan tanda-tanda ini akan mengikuti orang percaya, Markus 16 ayat 17. it's because all the 100% Itu karena 100% orang tidak percaya dikuasai oleh dunia ini dan oleh setan. that's why Jesus says that only when Itu sebabnya Yesus katakan hanya ketika kamu mengikat orang kuat maka kamu dapat merampas semua miliknya. that's why Jesus has given us the Itu sebabnya Yesus telah memberikan kepada kita otoritas untuk mengalahkan setan. save and rescue the unbelievers. Hanya dengan itu saudara dapat menyelamatkan orang yang tidak percaya. Because you have this gospel wherever
Karena saudara memiliki Injil, maka kemanapun saudara pergi, kuasa kegelapan itu diikat. So all the six states of Semua 6 keadaan orang tidak percaya merujuk kepada otoritas setan. at the same time, Jesus he said he Dan pada promised saat yang sama Yesus berjanji, aku memberikan kepadamu kunci kerajaan surga. we already are given the citizenship of Kepada kita diberikan kewargaan sebagai warga kerajaan our surga. background. Surga menjadi latar belakang kita. Citizenship is in heaven, Philippians Nah, 4:20. dan kewargaan kita adalah warga kerajaan surga, Filipi 3 ayat 20. Are written in the book of Dan life. juga nama kita telah dicatat dalam buku kehidupan di surga. Now the heaven, kingdom of Itu heaven is sebabnya our sekarang background. kerajaan surga menjadi latar belakang kita. The moment you have been saved, the Momen saat saudara diselamatkan, kerajaan Allah menjadi latar belakang saudara. 하나님 나라. that's why wherever you go, God Itu sebabnya kemanapun saudara pergi, kerajaan Allah ditegakkan. 여자의 축복이 that means that this blessing of throne Artinya bahwa berkat tahta comes to you. datang atas saudara. So God will mobilize Dan juga Allah akan memobilisasi bala tentara malaikat bagi saudara. that's why wherever you go, the Itu sebabnya kemanapun saudara pergi, jawaban itu menanti saudara. so you have received this. Saudara sudah menerima berkat ini. 복음만 알고 That's why knowing this gospel, Itu sebabnya penting untuk mengetahui Injil ini. 정말 복음을 전도자가 하나님 이 축복 그대로 if you truly an evangelist, Jika saudara ada sungguh seorang penginjil, maka saudara akan menerima berkat. Ini adalah hal yang pasti. 기본적인 믿음이다. then you now from now on you should have the Maka mulai dari sekarang saudara harus memiliki iman yang paling mendasar. the confession of our faith. Ini adalah pengakuan iman kita. Have the 10 foundations of faith. Kita memiliki 10 landasan iman. 10 foundations. Apa saja landasan itu? 하나님의 You must believe in God's sovereignty. Saudara harus percaya pada kedaulatan Tuhan. 신자 불자 차이 뭐예요? What is the difference between the believers and unbelievers? Apa yang membedakan antara orang percaya dan orang tidak percaya? Believers, they don't entrust Orang tidak percaya, mereka tidak percaya, mereka tidak bergantung kepada Tuhan. but for the believers, they always Tetapi orang percaya, mereka selalu percaya dan bergantung kepada Allah, dan mereka harus percaya pada kedaulatan Allah. everything lies in God. Karena mereka harus percaya bahwa segala sesuatu ada dalam tangan Tuhan. The first Chronicles 1 Tawarik 29 ayat 10 sampai 14. it is the prayer Ini adalah doa Daud. David. 높게 낮게 하고 구하기 가난 자는 하나님이다. Yeah, for us to be in Sekalipun kita ada di atas, di bawah, kaya, atau miskin, semua ada di tangan Tuhan. you must acknowledge this. Saudara harus mengakui hal ini. When you look at the Bible, even the Kalau saudara melihat dalam Alkitab, rambut yang jatuh pun dihitung oleh Tuhan. even the without permission of Bahkan tanpa izin dari Allah, burung pipit juga tidak akan jatuh ke tanah. that's why everything Karena itu, segala sesuatu ada di tangan Tuhan, ada dalam kedaulatan Tuhan. this faith. Pertama, kita harus memiliki iman yang seperti ini. So when you have this faith, then Ketika kita memiliki iman yang seperti ini, maka tidak ada hal yang menjadi masalah bagi saudara, that's why for the evangelist shouldn't bagi have kita. worries of Itu sebabnya penginjil tidak seharusnya khawatir and also they should dan terlalu memberi perhatian pada hal duniawi, dan juga tidak seharusnya memiliki keraguan. if you worry about what you eat, what you wear, Jika saudara khawatir apa yang dimakan, dipakai, maka bagaimana saudara dapat memberitakan Injil? Tapi Tuhan akan menyediakan segala yang saudara perlukan. 그때 한 죽어주겠다면 그 순간에 응답이 있는 게 이게 문제밖에 없다. if you face it in a different Jika saudara menghadapi situasi yang sulit, dalam keadaan yang sulit itu, Tuhan memiliki rencana. Bahkan kesulitan itu tidak dapat menjadi masalah bagi saudara. the evangelist know about this, Penginjil tahu akan hal ini, maka di hadapan masalah, mereka tidak akan khawatir dan ragu. 이제 믿음 바탕에 이겨야지. so upon your foundation of Di atas dasar iman saudara, iman ini harus then what is this dibangun. 역사의 주인공 Iman ini harus menjadi bagian yang pertama. Bagaimana dengan yang kedua? Yang kedua adalah tokoh utama sejarah adalah Kristus. 모든 걸 분석해. so God through all things always Allah melakukan segala sesuatu melalui Kristus. that's why Christ is the main figure. Itu sebabnya Kristus adalah tokoh utama sejarah. So we say the history, we divide the history BC Kita membagi sejarah menjadi BC dan AD. Christ. BC itu before Christ, AD. The main figure of the history Itu sebabnya 하나님이
tokoh utama sejarah adalah Kristus. of God. 하나님은 그리스도를 통해서 Ini adalah metodenya Allah. God carries out His work through Karena Allah melakukan segala karyanya melalui Kristus. 나라지 하나님 믿다 하다 그래서 그 어떤 하나님 so you Maka saudara harus percaya dan menyadari hal ini. 하나님 방법을 하나님 그리스도를 통해서 나오는 God always carries out His works. Allah selalu melakukan segala pekerjaannya melalui Kristus. Efesus pasal 1, 1-13. And number 3 is that you must believe in Dan nomor 3, saudara harus percaya 보이게 하나님 pada karya Roh Kudus. invisibly to our eyes even now. Tidak terlihat oleh mata kita, bahkan sampai sekarang Roh Kudus bersama kita, orang percaya. 영원히 계셨다. And also God said Dan the Holy juga Spirit inside of you will be Allah with you memberikan 우리가 신이 Roh Kudus itu di dalam kita dan bersama kita selamanya. Itu sebabnya hidup beriman kita adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Ini langkah beriman yang terbaik. Dan dipenuhi Roh Kudus adalah kuasa terbesar yang kita miliki. So, and this is the faith that Ini adalah iman yang harus dimiliki oleh penginjil. 진짜로 성령도 받으면 되는 거예요. even for evangelism, Bahkan bagi penginjil, segala yang diperlukan adalah dipimpin oleh Roh Kudus. if you don't know about this, then Jika saudara tidak tahu hal ini, maka saudara akan menggunakan humanisme saudara. evangelism, 열심히 하는데 열매가 없다. Maka penginjilan itu tidak terjadi. but I'm sure Tidak ada buahnya sekalipun saudara melakukannya dengan rajin. no fruits for evangelism. God also gives Allah juga memberikan firman-Nya dan menggenapi firman-Nya. because Bible is God. Karena Alkitab adalah firman Allah. What is the Bible? Bible is you always Apa itu Alkitab? Alkitab itu adalah di mana kita harus selalu mengikuti firman Tuhan. believe the Bible Kita percaya Alkitab adalah firman Tuhan and what atau firman Allah. so the same Kemudian bagaimana mengenai orang percaya atau orang kudus? people of God. Orang percaya adalah bait Allah. Do you not know that you are the 1 temple of God? Korintus 3:16, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan baru Allah diam di dalam kamu? Ini adalah nilai orang percaya. 엄마 성도라면 No matter how lacking Tidak peduli tidak peduli seberapa lemahnya saudara, tapi jika saudara percaya bahwa penginjilan adalah untuk menyelamatkan orang, maka you are so precious, it's saudara berharga karena Roh Allah ada di dalam saudara. 여러분이 있는 그 현장이 and also the place where you are. Dan juga tempat di mana saudara ada itu adalah ladang misi saudara. So where the place where you are, Tempat di mana saudara berada, saudara harus menerima jawaban Allah di sana. Saudara harus menjadi saksi di ladang saudara. always the place where you are. Selalu tempat di mana saudara berada, Tuhan memiliki rencana di sana. 어디 가야 되는 줄 알아요. But people usually think that I Tetapi orang-orang selalu berpikir, oh saya harus ke suatu tempat tertentu dan melakukan misi atau penginjilan. before going anywhere, but you must Sebelum pergi ke tempat manapun, saudara harus menerima jawaban Tuhan terlebih dahulu. because the place you are Karena tempat di mana saudara ada, itu adalah ladang misi. 사복이 하나님 손에 있다. and also the life death Dan juga hidup dan mati, berkat dan kutuk ada dalam tangan Tuhan. 사복을 주원하고 있어요. God Atau terletak dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang mengontrol hidup dan mati kita, berkat dan kutuk. worry about anything. Itu sebabnya kita tidak perlu khawatir akan apapun. If God is in control, Jika Tuhan yang mengontrol segala sesuatu, maka saudara tidak perlu terguncang dalam segala situasi. Dalam nomor 8, so it is for all mankind is destined. semua manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja. Apa itu mati? Death is a separation of the spirit and the physical. Kematian adalah terpisahnya roh dari tubuh fisik. Destined to die once. Kita ditentukan untuk mati satu kali saja. With this physical body, we cannot. Karena dengan tubuh fisik kita ini, kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah yang nyata. So whether they are believers or unbelievers, they Apakah orang itu adalah orang percaya atau orang tidak percaya, semuanya mati satu kali saja dan akan bangkit. enter into Setelah itu mereka akan masuk ke neraka atau ke surga. our life on this earth. Itu sebabnya hidup kita di bumi ini dibatasi oleh waktu. Hebrew 9 Ibrani 9 ayat 27, semua manusia ditentukan untuk mati satu kali saja. Karena Tuhan yang menentukannya. that man must face. Setelah itu manusia berhadapan dengan penghakiman Allah. 그래서 여러분요, 항상 내가 살아있을 때 뭘 위해 살까? That's why you now have to Itu sebabnya saudara sekarang harus memikirkan hal ini. Mengapa saudara hidup di dunia ini? Apa yang harus saudara lakukan? and for
Dan bagi penginjilan dan misi, hanya ketika saudara hidup, maka mungkin bagi saudara untuk melakukannya. So for us, because we Bagi have kita, this gospel, karena kita memiliki Injil ini, maka meneruskan dan memberitakan Injil ini harus menjadi tujuan kita. more valuable. Tidak ada hal yang lebih berharga dari memberitakan Injil. So after your physical death, Setelah kematian secara fisik, maka kehidupan setelah kematian itu menanti. because the spirit does not die. Karena roh tidak mati. 내세가 밤인데 죽을 것이오. That's right. There is an Itu afterlife sebabnya where the ada kehidupan setelah or heaven. itu, di mana roh itu akan pergi. But for the evangelists, they have a Apakah ke neraka atau surga, tapi bagi penginjil mereka memiliki kepastian. Maka kehidupan setelah kematian itu bukan masalah. then the most valuable thing Dan hal yang paling bernilai di dunia ini adalah penginjilan. there will be Mengapa? reward for your repentance. Karena ada upah bagi penginjil. For the evangelists, for Ada sure, upah yang menanti reward penginjil. for them. 그래서 예수님은 냉수한 것과 우수한 것처럼 That's why Jesus said that even a Itu sebabnya Yesus katakan, bahkan secangkir air yang diberikan saja, saudara tidak akan kehilangan upahnya. so we should have this 10 Kita harus memiliki 10 landasan iman ini. 전도자 가야 되는 믿음의 제가 바랍니다. 여기서 여러분이 이런 so if these are the 10 foundations of Kalau saudara, ini adalah 10 landasan iman. then you will understand this God's three Nah, goals. kalau saudara memahami 10 landasan iman ini, maka saudara akan memahami 3 tujuan Tuhan. Goals. Eksistensi saudara atau keberadaan saudara pun adalah tujuan Allah. Maka saudara harus menyadari bahwa saudara itu orang yang berharga. People, they are born into this world and they die. Banyak orang yang lahir di dunia ini dan mereka mati. And there are people, even though they are born into this world, Ada orang-orang yang lahir di dunia ini tetapi mereka tidak pernah mendengar Injil dan mereka mati. this on their own. Mereka tidak dapat melakukannya dengan diri mereka sendiri. So this is within the sovereignty of God. Ini adalah ada dalam kedaulatan Allah, tetapi saudara dipilih sebagai penginjil oleh Allah dan saudara menghidupi hidup saudara. That's why your existence is Itu sebabnya eksistensi atau keberadaan saudara itu adalah tujuan Allah. like this. Saudara harus menyadari hal ini. So the God given things Hal yang Tuhan berikan, and God also ladang yang diinginkan Tuhan. so you must find them. Saudara harus menemukan hal ini. Realize your Saudara harus menyadari keberadaan saudara itu adalah tujuan Tuhan and also the church dan berkat. Dan juga gereja di mana saudara menjadi anggota di sana pun ada tujuan Allah. meeting with your pastor, meeting Bertemu dengan pastor pendeta saudara, bertemu dengan anggota gereja saudara, itu adalah tujuan Tuhan. Ada tujuan Tuhan di sana. Saudara harus menemukan tujuan Tuhan di dalamnya. but people they don't find God's Tetapi goal orang-orang tidak or the menemukan tujuan Allah, they live their baik dalam diri mereka sendiri maupun di gereja. Itu sebabnya mereka menjalani hidup mereka sesuai dengan kehendak mereka sendiri. and also the place where you are there's God's Dan juga tempat di mana saudara ada tujuan Tuhan juga di sana. Saudara harus menemukan hal ini. 여러분이 복음 전파 이전에 전파 이전의 문제점 then what are the problem points prior to Dan apa yang menjadi titik masalah untuk menginjil? so before you evangelize what are Sebelum saudara menginjil, apa yang menjadi titik masalahnya? a lot of people they have an incorrect Ada banyak orang yang memiliki motif yang tidak benar. even their methods they utilize Bahkan metode yang mereka gunakan juga tidak benar. and also their Dan follow up after juga follow up yang dilakukan setelah penginjilan juga tidak sesuai. so without knowing this you Tanpa memahami hal ini, saudara tidak seharusnya menginjil. with the incorrect motive Dengan motif yang tidak benar, saudara melakukan penginjilan, bagaimana Tuhan berkarya di sana? 교회 공식이다. 그게 무슨 소리야? your only concern is I want Saudara hanya concern pada menambahkan jumlah pengunjung di gereja saudara. 이게는 잘못된 이런 무력 so that's why before evangelizing Itu sebabnya sebelum menginjil, saudara harus menemukan motif yang tidak sesuai 그 교회 종류에 dan metode yang tidak tepat. outside of church there are four Bahkan dalam gereja juga ada 4 tipe orang percaya. types of churchgoers 구원받지 못한다. those 4 tipe pengunjung gereja. Orang yang tidak menerima keselamatan. Sekalipun mereka datang ke gereja, tapi mereka tidak menerima keselamatan. but they don't have the assurance
Ada juga yang sekalipun telah diselamatkan tetapi tidak memiliki kepastian. Juga ada yang beriman, workers. ada juga pekerja yang memiliki panggilan. Understanding about this, then Memahami hal ini, maka saudara perlu membangun anggota jemaat dalam gereja. so these are the problem points. Ini adalah here. poin masalah untuk melakukan penginjilan. Now it is the life of the Sekarang evangelist. adalah gaya hidup penginjil. So the lifestyle of the evangelist. We don't Gaya just hidup speak penginjil. language, but Saudara jangan hanya menginjil secara simpel, tetapi melalui hidup saudara, saudara menginjil. Apa gaya hidup penginjil? evangelist must believe and Penginjil dia harus percaya dan mengikuti firman. it's because God always Itu gives karena us Tuhan selalu memberikan firman dan menggenapi firman-Nya. and the Dan evangelist penginjil should become the servant harus menjadi pelayan yang melayani, untuk melayani. don't reign. Kita tidak memerintah. Yeah, we don't serve because of our to be served. Kita We must serve the church. We must serve. Kita adalah pelayan yang harus melayani gereja, yang harus melayani anggota gereja dengan kerendahan hati. Always work arise. Karena Tuhan, kita melayani dengan kerendahan hati karena Tuhan saja, maka karya Allah itu terjadi. What Dan ada yang perlu juga kita buang. Apa yang harus kita buang? we must discard our Kita harus motives, membuang our motif kita, ambisi kita, mimpi kita. if gospel is really Jika Injil adalah segalanya, nothing is maka tidak ada yang bernilai daripada Injil ini. Nah, hal-hal itu yang perlu dibuang. the ambassadors. Dan juga saudara diutus sebagai duta. Because on behalf of Christ we are going Karena sebagai gantinya Kristus, saudara pergi ke ladang. Kita pergi ke ladang, kita adalah duta Kristus. the evangelists are the commissioned ambassadors of Christ. Semua penginjil adalah utusan sebagai duta Kristus. That's why now we can bear the cross. Itu sebabnya kita dapat memikul salib kita. Luke chapter 9 verse Lukas 9 ayat 23, Yesus katakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. so that's the mystery. Ini adalah rahasia di mana dengannya kita dapat memperoleh kemenangan. Sekarang adalah kesimpulan. The basic principle, the basic strategy. Prinsip dasar, strategi dasar untuk penginjilan. So when we build a house, Untuk penginjil, ketika kita membangun rumah, we can construct many houses. tentu kita dapat membangun banyak rumah. Also build many stories building. Saudara juga dapat membangun bangunan yang bersejarah. So what is this? This is the Ya. result. Ini adalah hasil dari iman. So if you Jika saudara ingin membangun rumah yang tinggi, maka fondasinya harus dalam. more firm foundations, right? Faith is the same. The building, which is the result of our Bangunan yang merupakan hasil dari iman kita itu terlihat. Sama seperti bangunan umumnya, bagaimana dengan fondasinya? which is invisible, Itu tidak terlihat. the foundation where it should come from. Ya, fondasinya harus bagaimana? So for the builders of the house, Bagi pembangun dari rumah itu, mereka harus memperhatikan hal ini. Mereka harus mereka dapat menggunakan apapun materialnya untuk membangun rumah. Maka apa yang harus mereka waspadai? they should be careful of the foundation. Mereka harus mewaspadai fondasinya. Fondasinya bagi kita, fondasinya haruslah Kristus. I said this before. Saya katakan ini sebelumnya, Matius 16 ayat 16, Yesus, engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Jesus is Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku. also for our faith. Juga dalam membangun iman kita harus membangun itu di atas batu karang. We should build
Di atas pengakuan iman itu kita harus membangun iman kita. So if Matthew 16:16 is Jika Matius 16 ayat 16 adalah pengakuan iman kita, maka Lukas 9 ayat 23 itu sebagai pengabdian kita. Galatians also Galatia 2 ayat 20, I no longer live, but Christ lives in me now. bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalamku. Truly, I myself must Aku die, mati, but Christ must live inside tapi me. Kristuslah yang harus hidup dalamku. So thoroughly, only Christ Maka secara lives total hanya inside Kristus yang nyata dalamku. Thoroughly, I must serve Secara Christ total and saya Christ harus must melayani live Kristus, inside me. Kristus yang menjadi Tuhan dalam hidupku. If you truly devote your Jika life to saudara Christ, sungguh mengabdikan diri saudara pada Kristus, maka buah yang lahir darinya itu tidak akan gugur. crumble down. Why do I say you must? Mengapa saya menyuruh saudara untuk melakukan workshop diagram Injil? Gospel child will change your perspective. Diagram Injil itu mengubah perspektif saudara. So if the 1, 3, and 8 covenant, Jika perjanjian 1:3-8 itu adalah perjanjian di mana saudara menikmati Injil, itu akan berubah menjadi 21 hakikat hidup. Apa itu 21 hakikat hidup? having covenant of Memiliki perjanjian 1:3-8 dan kemudian mengubahnya ke dalam 21 hakikat hidup. and first of all you will have your Maka yang pertama saudara akan temukan mandat surgawi saudara, panggilan dan misi, inevitability, kebenaran, hal yang tidak dapat dihindari, dan juga kemutlakan. Kemudian saudara akan memiliki kesehatian, sepenuh hati, dan kontinuasi. Dan juga saudara memiliki hanya keunikan dan penciptaan ulang, dan juga jawaban 24, 25, dan kekekalan. Dan mengubah ukiran, akar, dan atur saudara. so this is the reason why we Inilah alasannya mengapa saya meminta saudara untuk continue workshop Jalan Keselamatan dan Diagram Injil. unless you have this Setidaknya saudara memiliki fondasi dari bangunan yang saudara bangun dan pelayanan yang saudara akan lakukan selanjutnya itu tidak akan runtuh. if the evangelist is correct, Jika penginjilan secara benar dipakai oleh Allah, maka buahnya akan tinggal tetap dan akan banyak murid yang bangkit karena hal itu. and also many disciples will arise because of that. So God wants to restore it. Tuhan ingin memulihkan Injil yang sudah hilang di zaman ini melalui kita, di zaman akhir ini melalui kita. Dan juga kerinduan Allah adalah Injil ini dapat diberitakan kepada 237 bangsa. Dan Injil dapat diberitakan kepada 5.000 suku yang belum terjangkau. Injil ini jangan sampai berubah. Ya. Tetapi penginjil yang tidak memiliki kualifikasi, mereka lah yang mengubah Injil ini. Itu sebabnya pekerja yang Tuhan pakai adalah pekerja yang memulihkan Injil yang benar dan meneruskan Injil ini. Paulus dia berkata, aku mati tiap-tiap hari. Bukan aku yang hidup lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Selama saudara menerima pelatihan ini, sungguh saudara harus menjadi pekerja yang Tuhan pakai. Ketika Tuhan menginjili negara saudara, saudara harus menjadi penginjil yang Tuhan tidak ada pilihan lain selain memilih dan memakai saudara. Kiranya saudara menerima berkat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih telah memanggil kami sebagai penginjil. Kami percaya bahwa Engkau akan menghubungkan jiwa-jiwa yang berharga untuk diselamatkan. Tolong kami untuk menjadi penginjil yang mengasuh dan membangun orang-orang itu menjadi murid dan mengutus mereka ke ladang.
Sebelum memberitakan Injil pada orang lain, biarlah kami terlebih dahulu yang menerima kesembuhan melalui Injil ini dan dibangun sebagai penginjil sejati. 바로 제자로 세워지는 거야. So through this evangelism, Melalui materi penginjilan, kiranya kami semua berdiri sebagai penginjil sejati. 주님 예수 이름으로 Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. pray, amen. Amin.